Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini adalah materi vaksin dan konjugat. Konjugat di sini akan kita bicarakan adalah vaksin yang konjugat, berbentuk konjugat, dan konjugat yang biasa digunakan juga untuk materi pada reagen. Di konjugat saya tidak akan membahas lebih banyak, yang saya akan bahas lebih banyak adalah di vaksinnya. Oke, kita membedakan dulu vaksinasi dan imunisasi, ya. Jadi kalau vaksinasi itu adalah, ketika vaksin itu diberikan. Sementara kalau imunisasi itu adalah apa yang terjadi pada tubuh setelah divaksin atau setelah diinfeksi. Jadi terbentuklah imunisasi pada tubuh. Jadi ada 2 tuh, ada imunisasi aktif dan ada imunisasi pasif. Vaksin merupakan salah satu contoh dari imunisasi aktif. Sementara kalau passive immunization atau imunisasi pasif itu biasanya, didapat. Jadi pada saat kita terinfeksi, kita tidak mengetahui, eee, bahwa kita sudah membentuk antibodi itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, jadi vaksin itu adalah bahan yang digunakan atau yang dibuat dari, antigen, nanti kita jelaskan di belakang, yang digunakan untuk mengenali virus atau bakteri yang berbahaya, gunanya untuk mengenali, menghancurkan, dan mengingatnya. Sehingga sistem imun tubuh itu bisa lebih mudah mengenali dan menghancurkan apabila tubuh terinfeksi kembali oleh virus atau bakteri tersebut. Atau kalaupun kita belum terinfeksi virus atau bakteri, apabila kita sudah tervaksinasi, maka kita bisa sistem imun tubuh mampu mengenali, virus atau bakteri yang, akan menyerang kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pengelompokan vaksin, ada 2 Pak, basicnya, 2 besar pembagian dari vaksin. Yang satu adalah vaksin yang dilemahkan, artinya dia masih hidup tapi dilemahkan. Nah, ini biasanya menggunakan modifikasi dari bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit di dalam laboratorium. Jadi, virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu diambil, kemudian dimodifikasi di dalam laboratorium dan diproduksi sehingga menjadi suatu vaksin. Kemudian ada lagi yang namanya vaksin inactivated atau eee, tidak dinonaktifkan atau dinonaktifkan. Kalau yang alive atau inactivated itu masih hidup dan masih aktif, tetapi tidak menimbulkan penyakit. Ya, dia dilemahkan, dia masih aktif memproduksi antibodi, merangsang terbentuknya antibodi. Ingat ya, ini adalah antigen karena ini adalah virus atau bakteri dan dia, dilemahkan, dia masih bisa mengaktifasi pembentukan antibodi, tetapi dia tidak bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Sementara kalau yang dilemahkan, dia, hanya diambil bagian, jadi dia sudah di inak di sudah di inaktifasikan, sudah bukan dilemahkan, sudah diinaktifasikan. Nah, kalau yang dilemahkan yang pertama tadi, diinaktifasikan, jadi sudah tidak mampu lagi, benar-benar sudah mati gitu. Jadi dia bisa digunakan bagian virusnya, atau virus utuh atau bakteri utuhnya atau bagian virusnya. Jadi bagian virus itu bisa berbasis pada protein, contohnya toksoid atau subunit, atau bisa berbasis pada polisakarida pada dindingnya ya. Ya bisa murni polisakarida atau bisa dikonjugasikan ya. Nah, kalau, tadi berdasarkan bahan imun ada 2 ya, yang satu vaksin yang menggunakan yang sudah dilemahkan, hidup tapi dia sudah dilemahkan, sementara satu lagi yang dimatikan, yang arti tadi diinaktifasikan, yang sudah mati. Nah, yang sudah mati ini, digunakan apabila merasa bahwa, oh kalau mikroorganisme ini digunakan maka akan tidak, aman, sehingga dia dimatikan atau diinaktifasikan dengan menggunakan panas contohnya, atau bahan kimia formaldehid atau gamma irradiation, jadi, radiasi gamma. Sehingga dia tidak bisa bereplikasi diri, tapi masih bisa menginduksi pembentukan antibodi, ya. Nah, bedanya antara yang dimatikan dengan yang dilemahkan, kalau yang dilemahkan tuh lebih produktif untuk menghasilkan antibodi, jadi dia, biasanya tanpa diulang pun bisa, menghasilkan. Kalau yang vaksin yang dimatikan ini biasanya sering diulang, ya. Nah, ini contoh-contoh vaksin yang, digunakan untuk yang merupakan kelompok dari vaksin yang dimatikan, ya. Kemudian berikutnya adalah, vaksin yang dilemahkan tadi.
Ya, jadi, dia dilemahkan, dia sudah tidak menyebabkan infeksi, tapi masih mampu untuk menghasilkan respon imun. Jadi, masih bisa menginduksi, antibodi. Nah, pada vaksin-vaksin ini contohnya jadi biasanya walaupun dia, yang seringnya ini menyebabkan panas jadinya, karena dia masih menggunakan antibodi yang dilemahkan yang masih hidup tadi itu kan, sehingga, masih, ada respon imun berupa panas tubuh untuk menghambat benda asing tadi yang masuk. Ya, contohnya ini ada BCG. Nah, ini BCG salah satu vaksin BCG ini juga yang kalau, kalian nanti punya anak disuntik BCG juga bisa menyebabkan panas. Nah, ini adalah contoh-contoh vaksinnya ya, kalian baca sendiri. Nah, ini adalah bagaimana metode dia diinaktivasikan ya. Ini secara genetiknya, kemudian ini bisa menggunakan panas untuk influenza. Ini adalah, bagaimana dia diinaktifkan dan ini adalah rute pemberiannya, ya. Kemudian di sini berdasarkan ada lagi tipe vaksin berdasarkan komponen virusnya. Nah, komponen virus itu termasuk dalam, virus yang, diinaktivasi tadi ya, karena diinaktivasi tadi, berarti dia ada virus yang utuh, ada yang bagian-bagian virus atau bakterinya yang diambil sebagai sumber antigennya. Ya, di sini, contohnya adalah subunit vaksin. Jadi sini terdiri dari menggunakan, toksoid atau fragmen-fragmen subseluler atau permukaan antigen dari virus maupun, bakterinya, ya. Nah, ini adalah contoh, vaksin-vaksin yang merupakan bagian dari vaksin subunit tadi, ya. Ini adalah antigen yang diambil, subunit yang diambilnya di sini adalah dinding sel polisakarida, toksoid atau membran protein atau protein mikrobial. Nah, ini adalah nama vaksin ini adalah untuk, virus, apa namanya, untuk vaksin terhadap, Haemophilus influenza, ini terhadap Neisseria meningitis, terhadap Streptococcus, ya. Jadi adalah nama-nama virus atau bakteri yang bisa, divaksin dengan, antigen ini, ya. Nah, ini adalah rutenya, intramuskular, ya. Kemudian yang kedua adalah yang konjugat vaksin atau vaksin yang dikonjugasikan. Nah, biasanya dibentuk untuk melawan bakteri-bakteri yang berkapsul. Jadi ingat kembali materi mikrobiologi terkait bakteri ya, ada yang berkapsul, ada yang tidak berkapsul. Nah, polisakarida yang menggunakan antigen polisakarida biasanya dia T independent. Jadi dia tidak bergantung pada sel T ya yang polisakarida murni ya. Sementara, eee, apa namanya, kepada anak-anak di bawah 2 tahun dia kurang bagus dalam sistem imun sehingga dia kurang baik dalam bereaksi terhadap antigen yang polisakarida. Untuk itulah perlu dilakukan, konjugasi sehingga dia bisa dikonversikan menjadi T dependent, artinya dia bergantung pada sel T. Karena pada anak-anak yang di bawah 2 tahun biasanya sistem imun sel B-nya belum terbentuk dengan baik sehingga dia membentukkan yang namanya sel T sebagai memori untuk mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau polisakarida yang digunakan maka sel T-nya kan T independen, artinya dia tidak bergantung pada sel T, sementara pada anak-anak tidak, eee, bisa tidak baik dia bergantung pada sel T. Jadi di polisakarina ini dirubah menjadi T dependent yang artinya bergantung pada sel T sehingga baik digunakan untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Ya, untuk mengkonversinya dia harus dikonjugasikan. Nah, ini, vaksin yang dikonjugasi contohnya Haemophilus influenza (HIB) yang polisakaridanya dibentuk kompleks dengan difteria toksoid. Kemudian ada namanya tetramun vaksin di mana mengkombinasikan antara tetanus dan toksoid dari difteria. Kemudian ada lagi yang berdasarkan komponen ini ada vaksin rekombinan, kemudian ada vaksin DNA, dan ada vaksin idiotypic vaksin. Nah, pada anti-idiotypic vaksin atau vaksin anti-idiotipe, ini adalah vaksin yang menggunakan antibodi monoklonal yang yang sifatnya seperti antigen, sehingga dia mampu merangsang antibodi di dalam tubuh, ya. Nah, contohnya kalau antibodi monoklonal itu adalah, Ractozumab. Bentar ya.
Nah, itu adalah infeksi pada, kanker paru dia digunakan untuk, merangsang antigen, merangsang antibodi. Jadi antibodi monoklonal ini contohnya itu adalah Racotumumab ya. Ya dia digunakan untuk merespon imun yang untuk melawan antigen NGC GM3 ya. Jadi antibodi monoklonal ini dia berbentuk seperti antigen NG ya, antigen NG namanya yang, bisa merangsang sistem imun pada tubuh untuk berespon melawan antigen NGC GM3 pada sel kanker paru. Ya, itu yang disebut vaksin anti-idiotipe. Nah, kita masuk ke vaksin polisakarida. Vaksin polisakarida tadi ada 2, yaitu yang satu plain atau, murni polisakarida, yang satu lagi polisakarida yang dikonjugasikan. Yang tadi ini contoh untuk, yang plain yang tidak dikonjugasikan, ini biasanya digunakan udah lama sekali, tetapi yang untuk HIB ini, menurut sumber yang saya baca sudah tidak bisa lagi digunakan di Amerika Serikat. Ya ini adalah contoh-contoh, penyakit yang bisa dilakukan penyuntikan dengan vaksin plain polisakarida atau polisakarida yang murni, ya. Jadi dia mampu, membangun respon imun terhadap yang berespon terhadap kapsul polisakarida pada bakteri. Kemudian ini keterbatasannya ya, dia mempunyai sedikit atau, kemampuan terhadap bakteri yang dibawa. Jadi, orang-orang masih bisa membawa bakteri di dalam mulutnya bertahun-tahun tanpa gejala, tapi dia bisa menyebarkan infeksi akibat bakteri tersebut. Nah, pada vaksin polisakarida ini tidak mampu mengatasinya. Kemudian apabila kita ber eee eee, ber apa namanya, apabila si karier ini yang pembawa bakteri ini, dia berkontak dengan si karier ini, dia mampu menularkan infeksi bakteri ini sampai 800 kalinya. Jadi meningkatnya lebih besar. Nah, dia juga ternyata pada saat pengulangan, penyuntikan, vaksin tersebut, dia malah terjadi penurunan respon imun. Contohnya tapi untuk, penyakit-penyakit meningokokus ini tetap, direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinnya setiap tahun pada daerah-daerah yang mengalami, eee mempunyai orang-orang yang beresiko tinggi terhadap, meningokokus tersebut. Atau pada orang-orang yang berisiko untuk berpergian ke daerah-daerah yang, eee, apa namanya, endemi pada meningitis. Contohnya apabila kita umroh, maka kita harus melakukan, eee, penyuntikan vaksin meningitis tersebut, karena dia di sana berisiko tinggi, ya. Kemudian nah dia juga tidak bisa memproteksi anak-anak di bawah 2 tahun karena ingat tadi protein yang plain polisakarida mempunyai sifat T independen. Sementara anak-anak di bawah 2 tahun mempunyai sistem imun yang belum berkembang dengan baik sehingga dia membutuhkan yang namanya sistem imun yang T dependent. Karena yang sel B-nya belum berkembang dengan baik sehingga dia bergantung pada yang namanya sel T sebagai, sel memorinya. Nah, ini adalah polisakarida yang dikembangkan menjadi vaksin polisakarida yang dikonjugasikan, di mana dia dikonjugasikan dengan protein karena, polisakarida itu berbentuk kecil juga sehingga dia dikonjugasikan untuk membentuk yang lebih besar sehingga bisa dikenali oleh tubuh. Itu adalah salah satunya juga, ya, kenapa dia dikonjugasikan. Nah, dia setelah dikonjugasikan polisakarida ini dia mampu memproteksi lebih lama daripada yang, vaksin plain polisakarida, yang murni polisakarida. Ya, dia juga, walaupun diulang dosisnya mampu memproteksi secara konsisten, ya. Berbeda dengan kalau yang murni polisakarida diulang, penyuntikan dosisnya semakin menurun respon imunnya. Ya, dia juga mengurangi orang-orang yang membawa carrier tadi, sehingga bisa menghindari, terjadinya penyebaran, penyakit ini, infeksi yang dibawa oleh oleh orang tersebut, ya. Nah, dia bisa mampu memproteksi pada infan karena tadi pada anak-anak di bawah 2 tahun karena dengan konjugasi adalah T dependent sehingga dia mampu,
pada anak-anak itu untuk mengenali, untuk sebagai memori pada, bakteri-bakteri yang, menginfeksi, ya. Kemudian, nah ini adalah contoh, ini adalah, mmm, konjugat-konjugat yang digunakan pada polisakarida, bakteri-bakteri polisakarida ini adalah konjugat protein, contohnya KLH. Kemudian ada, polyvalent scaffold konjugat, ya. Ini kemudian ada yang namanya konjugat lipid, ya. Ini adalah konjugat-konjugat yang digunakan pada, bakteri-bakteri yang berbentuk polisakarida. Ada lagi yang menggunakan protein carrier yang tadi supaya, bisa lebih, besar, ini adalah bovine serum albumin, kemudian ovalbumin, dan tiroglobulin. Nah, ini yang saya katakan tadi konjugat-konjugat yang biasa digunakan untuk, reagen ya, ada glutaldehyde, ada karbodimidi, ada malamid, ada PNPI, dan ada ditirosin. Ini kalian bisa baca sendiri apa namanya, kerjanya dia untuk, mengikat reagen yang ada. Kalian ingat kembali bahwa pada, kemarin sudah dijelaskan pada teknik imunokimia, pada yang test strip ya, POCT itu ada test strip, dia bagaimana mengikat reagen, mengkonjugasikan antibodi pada strip tersebut. Nah, ini adalah konjugasi-konjugasi yang bisa digunakan. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Eee, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.